Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Pak Yusuf? Kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Yamin. Wilujeng Pak Yamin. Alhamdulillah.
Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kameranya di on-kan ya, supaya kita bisa komunikatif. Mohon kamera di on-kan ya. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, silakan Pak Yusuf untuk menyapa mahasiswa kita. Ya. Saya minta Terima untuk kasih Pak Yamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Apa berita yang hari ini menjadi perhatian teman-teman? Ada yang menyimak perdebatan biaya tes PCR yang di awal itu 1.500.000, kemudian turun ya, sampai akhirnya sekarang 275. Ya. Ada yang melihat perdebatannya? Nah, jadi kalau kita lihat ya, sekarang isunya sedang membahas tentang biaya tes PCR. Ya, yang banyak orang mempertanyakan, selama ini dengan biaya yang sangat tinggi itu, siapa yang menikmatinya? Dan kemudian pertanyaan yang krusial lagi adalah bahwa kita itu memiliki banyak laboratorium untuk riset. Nah, bagaimana dengan fasilitas yang kita miliki itu? Nah, tentu di sini media memiliki tanggung jawab ya untuk memfasilitasi publik mengetahui itu semua, mengetahui realitas dari biaya dan penciptaan vaksin alat tes tersebut. Tetapi tentu media dalam mengangkat
isu tersebut, menyajikannya kepada publik, itu tidak kemudian menyajikan apa adanya. Ada banyak pertimbangan. Karena itu melibatkan uang yang banyak, melibatkan banyak pengusaha, dan melibatkan banyak pihak. Nah, tentu mereka juga berusaha untuk mengendalikan bola panas yang sekarang sedang bergulir. Nah, pada kesempatan sore ini nanti kita akan membahas bersama terkait dengan elemen komunikasi massa, yang mana di sana ada gatekeeper, yang itu akan menjaga informasi yang akan disajikan kepada publik. Di samping massa sendiri, ya, sebagai audiens, mereka juga terdapat filter pada diri mereka. Nah, nanti akan kita ulas bersama-sama pada kesempatan siang sore kali ini. Dan kemudian ini masih banyak yang belum on kamera, ya, mohon untuk bisa di-on-kan, ya, karena ini sangat berpengaruh pada efektivitas komunikasi kita. Baik Pak Yamin, demikian. Terima kasih Pak Yamin. Yo, makasih Pak Yusuf. Silakan kameranya di-on-kan ya. Ya. Kecuali kalau ada hambatan teknis. Wah, ini namanya siapa ya, Wah ini ya? Halo, Wah. Siapa ya yang beridentitas Wah? Tolong tulis sesuai dengan nama di presensi ya. Karena ini terekam ya, terekam. Kemudian nanti kami akan confirm juga di presensinya di My Class ya, di My Class. Oke, saya akan share PowerPoint ya, sambil menunggu teman-teman yang belum on untuk di-on-kan. Terlihatkah? Lihat ya. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Topik kita adalah elemen atau elemen karena lebih dari satu elemen komunikasi. Apa yang Anda pahami tentang elemen? Ya, elemen. Atau unsur ya, elemen itu kadang unsur. Disebut juga unsur. Apa itu unsur atau elemen? Siapa yang mau komen? Bagian-bagian komunikasi kita. Bagian-bagian komunikasi massa. Jadi elemen adalah bagian-bagian adalah sesuatu yang ada pada sebuah proses yang keberadaannya bisa saja menjadi kalau menjadi penting ya, tanpa keberadaannya maka proses itu tidak bisa berlangsung. Itu disebut sebagai elemen inti.
Tapi bisa saja elemen itu keberadaannya bisa memperkuat dari proses atau melengkapi dari sebuah proses komunikasi. Sehingga kalau kita bicara tentang elemen komunikasi massa adalah kita membicarakan unsur-unsur yang biasanya ada dalam atau biasanya terjadi dalam sebuah proses yang namanya komunikasi massa. Nah, elemen-elemen itu bisa kita lihat. Pertama adalah komunikator. Ya. Kira-kira sebuah proses komunikasi tidak akan berlangsung tanpa adanya komunikator. Ya, oke. Jadi komunikator menjadi sebuah elemen inti ya di dalam komunikasi massa. Dua, setiap proses komunikasi termasuk di dalamnya adalah komunikasi massa itu mengandung unsur pesan atau isi pesan. Ya, karena tidak ada komunikasi manakala tidak ada isi pesan yang disampaikan. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan. Sehingga tanpa pesan komunikasi itu tidak mungkin berproses. Yang ketiga, audiens atau komunikan. Ya. Proses komunikasi membutuhkan adanya unsur komunikasi yang inti lagi adalah audiens, ya, audiens atau komunikan, ya, komunikan. Meskipun dalam beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah atau dalam mata kuliah sebelumnya kita sudah mendiskusikan juga kadang komunikan itu adalah diri sendiri dan itu terjadi di dalam proses komunikasi intrapersonal. Tapi dalam konteks kita bicarakan sore hari ini komunikasi massa, maka keberadaan audiens atau komunikan atau disebut juga halayak itu menjadi sangat penting. Justru di dalam komunikasi massa, salah satu ukuran bonafiditas sebuah media massa diukur dari seberapa besar audiens yang bisa direngkuhnya. Berikutnya adalah umpan balik. Umpan balik. Umpan balik itu adalah respon yang diberikan oleh audiens atau halayak kepada komunikator. Dalam hal ini adalah media massa. Nah, ada karakteristik yang berbeda umpan balik yang diberikan oleh halayak atau komunikan dalam komunikasi massa dibandingkan dengan umpan balik dalam proses komunikasi yang lain. Khususnya adalah komunikasi interpersonal. Berikutnya unsur itu sebelum nanti akan kita bahas satu persatu. Setiap proses apapun, termasuk proses komunikasi, itu tidak bisa dilepaskan dari noise, gangguan, ya, gangguan komunikasi massa, ya, gangguan komunikasi massa. Itu nanti akan kita bahas juga lebih banyak kepada aspek-aspek teknikal, ya. Karena komunikasi massa itu mengandalkan kepada kecanggihan teknologi. Nah, gangguan semantik ini masih masuk dalam kategori gangguan. Ini masih masuk kategori gangguan. Karena gangguan itu di samping aspek teknikal
itu juga aspek ucapan atau aspek bahasa. Nah, dalam komunikasi massa atau komunikasi apapun, bahasa yang menggunakan bahasa sebagai simbol dalam menyampaikan pesan, maka khususnya bahasa lisan itu menjadi sangat penting. Sering kita mendengar ya, atau kita mempelajari dalam bahasa Indonesia ya, dalam mata kuliah yang lain, kita mengenal istilah ada ucapan yang diucapkan sama tetapi artinya yang berbeda ya. Ada makna konotatif dan ada makna denotatif, itu nanti yang terkait bahasa. Tetapi juga dalam ucapan, salah ucapan bagi penyiar, baik penyiar TV atau radio, itu menjadi bisa berakibat fatal. Nah, unsur berikutnya yang ada di dalam media massa itu adalah tadi sudah disebut Pak Yusuf, adalah gatekeeper. Gatekeeper itu penjaga gawang ya. Penjaga gawang itu artinya sebuah pesan sebelum keluar kepada halayak itu melalui pintu gerbang yang dijaga dengan ketat dalam mengontrol pesan. Nah, biasanya dalam bentuk dewan redaksi kalau itu menyangkut berita. Nah, pengatur ini bisa saja sifatnya internal, bisa saja sifatnya eksternal. Pengatur yang sifatnya internal itu ada unit yang memang mengawasi setelah mengatur perilaku ya, perilaku atau kode etik di dalam penyelenggaraan sebuah proses komunikasi massa, atau yang diatur atau dibentuk oleh negara. Dalam hal ini adalah bisa Dewan Pers, bisa Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, filter itu bisa saja terjadi di masyarakat, ya. Tadi Pak Yusuf sudah menanyakan mengawali tentang harga PCR misalkan, ya. Nah, kenapa kemudian memunculkan respon publik, respon masyarakat? Itulah hasil filter dari pemahaman, pengetahuan masyarakat terhadap sebuah informasi yang selama ini terkait dengan PCR. Ya, maka responnya beragam. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Gimana karakteristik komunikator media massa? Ya. Biasanya media massa itu memiliki perwakilan, ya, perwakilan, kantor perwakilan. Ya, media asing ya, katakanlah media asing yang ada di Indonesia ya berarti dia perwakilan dari media asing ya. Nah, CNN, BBC, Al Jazeera itu ada perwakilan. Termasuk media nasional dia punya perwakilan di daerah-daerah, di provinsi atau di kabupaten dan kota ya. Nah, cirinya punya jaringan, ya, jaringan. Dalam wujud apa? Kalau secara kelembagaan dalam wujud perwakilan, kantor perwakilan itu nanti dia akan membawai para reporter atau wartawan yang ada di daerah tersebut. Ya, perwakilan itu mencerminkan sebuah jaringan. Semakin detail perwakilannya menunjukkan semakin kuat jaringan media itu. Ya, kadang kita di daerah ya susah untuk menghadirkan wartawan. Ya, karena perwakilan media di daerah itu terbatas. Nah, ini salah. Tapi ada media yang perwakilannya itu hampir ada di seluruh daerah. Apakah perwakilan itu
dalam bentuk resmi ya. Resmi itu artinya mungkin punya kantor ya, atau dalam bentuk jaringan personal. Jaringan personal itu bisa saja. Itu komunikator media massa atau lembaga media massa itu cirinya adalah dia harus kuat di jaringan. Semakin kuat jaringannya, maka dia akan semakin kuat untuk mendapatkan informasi yang semakin luas, ya semakin luas. Karena apa? Karena suplai berita, suplai informasinya cukup banyak dibandingkan dengan kalau perwakilannya terbatas. Kemudian yang kedua, komunikator media massa itu tercermin di dalam proses industrialisasinya, di proses industrinya. Di kuliah awal sudah saya sampaikan, media massa itu adalah industri, dan industri itu indikatornya teknologi. Sehingga semakin besar industri media massa itu, bisa dilihat semakin canggih teknologinya. Maka komunikator media massa bersaing pada aspek industrialisasi, aspek teknologi. Jadi kalau teman-teman mendirikan media massa, harus siap-siap masuk pada dunia industri. Kalau tidak siap, maka akan tergilas oleh media massa yang lain. Apakah itu radio, surat kabar, majalah, televisi, apalagi yang teknologinya jauh lebih kompleks. Industrialisasi. Nah, implikasi dari model indikator perwakilan, indikator industrialisasinya, teknologinya, maka komunikator media massa itu juga diukur dari tingkat ukuran dan kompleksitas media itu. Apa yang paling mudah untuk mengukur bonafiditas surat kabar? Misalkan, Anda bisa berkesimpulan bahwa surat kabar X itu bonafid, yaitu dari sisi ukuran dan kompleksitasnya. Ukuran yang paling gampang apa kira-kira? Yang bisa kita melihat, oh ini koran berkualitas, koran yang besar, koran yang secara industri itu kuat. Apa? Ada teman-teman yang bisa jawab? Bahasa yang dimuat, Pak. Bahasa yang dimuat. Bahasa yang ukuran. Bagaimana Anda mengukur bahasanya? Bahasanya lebih ilmiah mungkin, dan informasi yang disampaikannya juga lebih dekat dengan masyarakat, juga membahas hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan, Pak, di halayak. Itu sangat subjektif. Iya, Pak. Ya. Bagaimana ukuran objektifnya yang bisa kita mengatakan media ini kuat, media ini besar. Media ini besar. Saya ambil contoh. Mas siapa tadi yang menyampaikan komentar? Wahyu Panji, Pak. Mas Wahyu. Mas Wahyu di samping kuliah ada kegiatan lain nggak? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Bisnis mahasiswa? Belum ada, Pak. Belum ada. Aktif di organisasi? Enggak juga, Pak. Enggak juga.
Kalau pernah ingin menjual sesuatu atau membeli sesuatu? Pernah, Pak. Oke, pernah. Di antara sekarang ini mungkin saya ambil contoh yang ketika Anda misalkan ingin pasang iklan, ya, ingin pasang iklan di media massa, apa ukuran pertama yang dipilih? Apakah Anda akan sembarang pasang? Medianya terkenal, Pak. Besar. Bagaimana ukuran terkenal dan besarnya itu? Itu pertanyaannya. Banyak apa namanya, klien-klien yang memasang iklan di situ, Pak. Banyak peminatnya, Pak. Banyak peminatnya. Kira-kira kenapa banyak peminatnya di katakanlah surat kabar tersebut? Apa yang mendorong banyak peminat di situ? Beritanya menarik, Pak. Beritanya menarik. Ini pasang iklan loh ya, misalkan. Iya. Yang menjadi salah satu ukuran, ya, bahwa media massa itu cukup bonafit. Apa kira-kira yang mendorong orang mau pasang iklan di situ, mau apa? Dan dia beritanya diminati, itu Anda tahu diminati berarti media massa itu bagaimana? Kualitas cara menyampaikan produknya, Pak, bagus gitu. Ya, ukuran konkret kalau Anda ingin menilai televisi, apa kira-kira? Acaranya bagus, Pak. Acaranya bagus. Ratingnya, Pak. Itu dia salah satunya. Anda kenal istilah rating ya? Nah, rating. Rating, ya. Apakah media itu mampu untuk media televisi ya? Karena rating biasanya untuk media televisi. Apakah media massa itu mampu menyajikan acara-acara yang rating itu diukur dari apa? Kualitas konten, terus jumlah viewers. Reputasinya, Pak. Ya, yang nonton, itulah ukuran-ukuran. Yang paling kuantitatif adalah jumlah penontonnya, ya kan? Jumlah penontonnya. Bahwa untuk memiliki jumlah penonton yang banyak itu banyak faktornya, dan itulah kompleksitasnya. Semakin kompleks. Kalau surat kabar apa ukurannya? Kalau televisi jumlah penonton, kalau radio surat kabar apa? Banyak yang pendengar, Pak. Pendengarnya. Kalau surat kabar Banyak yang baca, Pak. Jumlah apa? Banyak yang baca, Pak. Jumlah pembaca ada sedikit beda ya antara jumlah pembaca dengan jumlah apa tadi yang Anda dengar? Rating, Pak. Bukan. Oh, bukan. Pembeli. Jumlah oplah. Pak. Anda tahu istilah oplah? Oplah. Dalam dunia media. Kulaan. Dan oplah, bukan kulaan, oplah. Surat kabar atau majalah itu selalu bertanya, oplahmu berapa? Oplahnya berapa? Apa artinya oplah? Jumlah yang diterbitkan dalam satu edisi. Jadi kalau surat kabar itu harian, gitu, berapa oplahnya harian? Berapa jumlah yang diterbitkan dalam satu hari itu? Maka kalau diasumsikan jumlah oplahnya per hari itu katakanlah 100.000, maka diperlihat kalau jumlah oplah itu satu oplah atau satu surat kabar, satu majalah itu dibaca oleh 5 orang, diasumsikan berarti jumlah pembacanya sekian dikalikan oplahnya. Nah, itu ukuran. Ya, ukurannya. Media massa diukur dari indikator-indikator itu. Oplah,
penonton, rating, ya, rating. Survei penonton itu sering dilakukan. Ada lembaga yang memang sering melakukan survei. Nah, yang keempat, komunikator itu media massa itu khususnya pada aspek komunikatornya selalu berada pada situasi daya saing komunikator. Yang dalam media massa, komunikator itu bisa saja salah satu wujudnya adalah wartawan. Bisa saja wujudnya adalah presenter. Maka Anda tidak usah kaget kalau lu itu kemarin menjadi wartawan satu stasiun televisi, kemudian sekarang berpindah di stasiun TV yang lain. Nah, karena memang media massa dari sisi komunikator itu selalu berada pada persaingan yang sangat ketat. Kalau kalah dalam persaingan komunikator, termasuk di dalamnya adalah pengalaman, di dalamnya adalah penampilan, tadi Anda menyebut tentang bahasa dan lain-lain, itu adalah kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh khususnya komunikator yang berada di jajaran depan, ya, komunikator. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Yang kedua, isi. Ya. Secara umum isi media ini kalau kita coba identifikasi, ya, ada yang berupa berita dan informasi. Ya, kemarin sudah kita diskusikan. Salah satu fungsi media itu adalah interpretasi yang dalam hal ini adalah bentuknya bisa saja berita. Yang kedua, analisis dan interpretasi. Analisis itu kita sering melihat ya di dalam surat kabar atau di majalah atau juga di televisi, radio yang menampilkan opini-opini dari para pakar, ya, analisis. Dan interpretasi dari media itu sendiri. Apa yang di antara isi media massa yang mencerminkan pendapat dari media massa itu terwujud dalam hal apa? Kalau Anda baca surat kabar, misalkan di surat kabar itu di mana letak pendapat media itu ditempatkan. Di samping kadang media itu menampilkan atau memuat opini-opini orang lain. Ya. Tetapi media massa itu juga punya analisis, punya interpretasi, punya pendapat sendiri. Yang itu biasanya diletakkan di mana? Apa kira-kira? Di mana diletakkan pendapat media dalam surat kabar? Di mana? Halaman pertama. Halaman pertama disebut headline itu adalah berita. Ya. Tapi yang memang rumusan ini pandangan dari media itu.
Saya sangat memahami karena memang mungkin habit media di kalangan teman-teman sudah bergeser ya, sehingga di media cetak atau di media online itu kan kapasitas kita buka itu kan yang muncul kan selalu langsung beritanya, bukan keseluruhan dari struktur media massa dibandingkan dengan surat kabar misalkan. Kan surat kabar kita bisa melihat dari halaman 1 sampai dengan halaman terakhir yang isinya seperti yang kita bicarakan ini, ada berita, ada analisis, ada pendidikan, hubungan masyarakat, iklan, hiburan seperti yang kemarin kita bicarakan di dalam fungsi komunikasi massa. Nah, di mana pendapat media itu diletakkan? Di Judulnya- kolom komentar, Pak. Di kolom komentar. Yang komentar siapa? Yang lihat, Pak, viewernya. Viewernya kan. Tapi pendapat medianya di mana? Itu kan dari berita, ya toh? Berita kan biasanya mengutip pendapat narasumber A, narasumber B, ya kan? Kemudian bagaimana komentar pembaca tentang berita itu. Tapi bagaimana pandangan media itu sebagai sebuah lembaga terhadap sebuah isu? Biasanya ada. Kalau di surat kabar jelas ada. Teks editorial bukan, Pak? Ya, editorial itu lebih berisi pada review. Ya, review edisi terbitan edisi itu. Ya, edisi itu. Tapi kadang bisa diwakili di editorial. Tetapi ada satu istilah di surat kabar itu namanya tajuk rencana. Ya kan? Pernah dengar istilah tajuk rencana? Pernah baca nggak di surat kabar ada kolom tajuk rencana? Coba cari surat kabar nanti. Ada, Pak. Ada tajuk rencana. Itulah pendapat dari media itu. Interpretasi dari media. Jika media di samping memuat opini-opini dari orang lain, dari para pakar, dari narasumber, kalau kita ingin melihat bagaimana posisi pendapat media itu atau media tersebut dalam sebuah isu, lihatlah pada isi di tajuk rencananya. Nah, biasanya pendapat atau opini atau pakar yang dimuat di media tersebut dicari yang sejalan dengan pandangan yang ada di dalam tajuk rencana. Nah, tajuk rencana itulah yang merupakan pandangan yang biasanya diwakili oleh dewan atau redaktur senior. Nah, dalam kasus tertentu kadang itu tadi Anda sebut ya dari redaksi ya, catatan redaksi itu di samping mereview apa materi atau konten edisi tersebut, biasanya juga dimuat pandangan dari media karena biasanya di redaktur senior itu sudah mewakili representasi dari media tersebut. Nah, apa yang bisa Anda simpulkan dari isi media massa yang di sini ada 6, ya, dan termasuk yang kemarin kita bicarakan di fungsi media massa. Isi media massa, kalau kita cantumkan ada berita, informasi, ada analisis, ada pendidikan dan sosialisasi, ada humas, ada iklan, ada hiburan. Itu kesimpulannya isinya bagaimana? Komplit, Pak, isinya, Pak. Ya, komplit. Bahasa lain dari komplit. Kompleksitas.
Sempurna. Apa? Sempurna. Heterogen, isinya heterogen, beraneka ragam. Nah, ini konsep awal media massa, heterogen. Kemudian ada media yang ingin mengambil salah satu segmen saja, ya, segmen hiburan, ya, hiburan. Misalkan ya, tetapi dalam satu segmen hiburan pun itu akan ada heterogenitas di dalam hiburan itu. Ya, karena hiburan pun tidak tunggal. Hiburan pun adalah heterogen juga, ya. Katakanlah musik saja. Musik itu macam-macam juga ya, mulai dangdut, keroncong, pop, rock, macam-macam. Itu dalam satu segmen hiburan saja pun tetap ada heterogenitas. Anda melihat satu media massa yang mengambil berita dan informasi. Oh, berita dan informasi itu macam-macam juga. Ada berita kriminal, ada berita politik, berita ekonomi, dan macam-macam. Ada heterogenitas. Nah, orang kemudian memperkecil lagi. Nah, itu bagian dari strategi bidik pasar, ya, bidik pasar. Dan seterusnya. Artinya apa? Dalam segmen tertentu pun itu tetap terkandung heterogenitas isi dari media massa, tidak tunggal, tidak tunggal. Audiens, sekarang kita bicara tentang audiens. Biasanya di dalam media massa itu juga menghadirkan dari audiens yang cenderung untuk individu yang berbagi pengalaman, ya kan? Ini ada apa yang Anda cermati ya? Salah satu media yang isinya di situ adalah berbagi pengalaman. Contohnya apa? Audien menjadikan media massa sebagai media berbagi pengalaman. Talk show, Pak. Talk show bisa. Nah, ya, salah satu yang sederhana, enteng-entengan, kalau Anda suka membaca surat kabar kedaulatan rakyat, itu di pojok kanan kecil itu ada kolom sungguh-sungguh terjadi, ya kan? Di situ orang menulis pengalaman yang enteng-entengan, itu pun itu dimuat. Yang lebih serius lagi itu suara akar rumput, pendapat. Nah, lebih serius lagi adalah yang Anda sampaikan tadi, talk show dan lain-lain. Nah, intinya apa? Menunjukkan bahwa media itu sebagai media massa itu sebagai media ekspresi untuk berbagi pengalaman. Nah, semakin besar audiens yang tercakup, ya, itu menunjukkan bonaviditas media massa itu. Ya, tadi ada usul salah satunya acaranya, bagaimana kalau bisa menghadirkan narasumber yang bagus, kemudian dengan audiens yang menarik, itu menunjukkan bahwa media massa itu kredibel, sehingga menarik banyak minat. Nah, di audiens pun heterogen, ya, sebagaimana isi media massa tadi itu sangat umum sekali, sangat umum, heterogen. Laki perempuan, usia, profesi, pendidikan, dan lain-lain. Audiens itu anonim, ya, anonim. Saya belum pernah mendengar istilah. Anda pernah nggak menjadi anggota salah satu khalayak media massa? Misalkan Persatuan Pendengar Radio atau Persatuan Pembaca Surat Kabar, Persatuan Penonton Televisi, stasiun ini nggak ada.
ya, cenderung anonim, Sehingga apa? Media massa hari ini misalkan terbit itu tidak tahu siapa pembacanya secara by name, ya, by name. Inilah yang membedakan dengan media sosial, ya, media sosial. Kalau media sosial, ya, sama-sama punya audiens yang besar, yang banyak, itu media sosial mampu mengidentifikasi siapa pembacanya, siapa followernya, karena punya identitas. Itu media sosial. Kenapa? Sehingga kalau ada terjadi sesuatu yang menyalahi hukum, katakanlah, itu mudah melacaknya di media sosial. Tapi kalau pembaca surat kabar, penonton televisi, itu tidak teridentifikasi karena anonim. Inilah bedanya media massa dengan media sosial dalam konteks halayaknya dan hubungannya dengan medianya. Namanya saja media sosial, ya, media namanya saja sosial. Apa sih artinya sosial? Sosial. Kalau sosial ya mungkin sudah sering kita alami, ya. Tapi sosial. Apa sebenarnya yang Anda pahami tentang sosial? Ini ada mata kuliah sosiologi loh, ya. Ada sosial. Sosial. Apa sosial? Kita ini makhluk sosial loh. Bukan makhluk massa. Apa artinya makhluk sosial? Makhluk yang berinteraksi antara satu orang dengan orang lain atau dengan lain yang dalam interaksi itu teridentifikasi masing-masingnya. Ya, kita dengan tetangga tahu tetangga kita dengan siapa, nah, makhluk sosial. Sehingga media sosial itu menghubungkan antara satu orang dengan orang lain dalam jumlah besar. Dalam jumlah besar. Dan teridentifikasi. Serentak sama dengan media massa, memiliki kekuatan keserentakan. Halayak. Tapi kalau media massa, persoalannya dia tidak mampu mengidentifikasi siapa apa namanya relasi sosial itu. Kalau media sosial bisa terlacak, ya, terlacak. Tapi misalkan sore hari ini stasiun televisi sedang menyiarkan berita, itu tidak bisa mengidentifikasi siapa pembacanya, pendengarnya atau penontonnya saat itu juga nggak bisa teridentifikasi. Tapi kalau media massa itu bisa teridentifikasi. Ini pesan saya sudah dibaca oleh siapa dan belum dibaca oleh siapa, bahkan sudah sampai atau belum itu sudah teridentifikasi. Tapi kalau media massa berbeda. Nah, itulah kelebihan media sosial, ya, kelebihan media sosial. Sehingga harus pengelola media massa harus mentransformasi media sosial ini secara lebih dinamis. Dipisahkan oleh ruang dan waktu, ya, meskipun diupayakan untuk seminimal mungkin jarak ruang dan waktu, ya. Artinya apa? Pasti masih tetap ada jeda waktu antara penyampaian pesan dengan tersampainya pesan. Kalau tidak ruang dan waktu, beda dengan komunikasi interpersonal. Interpersonal itu sifatnya adalah face to face communication. Kalau media massa tidak mungkin tidak face to face communication, dia melalui ruang perbedaan pisah ruang dan waktu. Kalau tidak dipisahkan ruangnya, dipisahkan oleh waktunya. Kalau tidak dipisahkan oleh waktunya, dia dipisahkan oleh ruangnya. Itu yang menyangkut audiens. Ada satu hal lagi yang terkait dengan audiens ini yang perlu saya sampaikan juga.
untuk melihat audien ini dalam 3 perspektif, ya, 3 perspektif. Tadi audien itu kan sangat heterogen, ya, heterogen. Maka relasi antara media dengan audien pun heterogen. Ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh faktor individual difference perspektif. Pengaruh media massa terhadap individu berbeda tergantung pada kondisi psikologis individu yang berbeda, yang bersangkutan. Masing-masing kita itu berbeda dalam menerima exposure media. Karena apa? Karena kondisi psikologis masing-masing kita itu berbeda. Sehingga kadang satu media direspon berbeda oleh masing-masing individu. Karena perbedaan individu. Jadi sifatnya apa ya? Individual, personal, ya, personal. Yang kedua atau yang pertama tadi itu individual different perspektif itu menyadari bahwa manusia itu makhluk individu. Yang dia akan merespon setiap stimulus yang masuk itu berdasarkan ini tadi frame of reference dan macam-macam kondisi psikologis individual. Tetapi yang kedua, manusia itu adalah makhluk sosial tadi itu. Makhluk sosial. Nah, dalam konsekuensi sebagai makhluk sosial, maka manusia itu yang tadinya sifatnya masing-masing individu, dia akan bertemu dengan individu lain yang memiliki kesamaan-kesamaan. Nah, karena individu itu memiliki kesamaan-kesamaan, maka dia cenderung untuk membentuk satu kelompok, ya, satu kelompok. Nah, biasanya kalau seseorang itu dia sudah masuk pada satu kelompok sosial tertentu, bahkan respon terhadap sebuah isi media massa dipengaruhi oleh di mana dia berada dalam kelompok sosial tersebut. Jadi ikatan kita dengan kelompok sosial itu mempengaruhi respon kita terhadap sebuah isi pesan media. Sehingga sebenarnya isi respon kita terhadap sebuah media itu adalah respon bagian dari respon kelompok sosial di mana kita itu berada. Ya, enggak usah jauh-jauh lah ya. Kita itu kan berada di organisasi, ada Muhammadiyah, ada NU, ada yang lain-lain. Kadang respon kita itu tergantung kepada di mana kita berada pada kelompok sosial tersebut. Apalagi kita tidak punya pendapat, sehingga sudahlah saya itibak saja. Nah, itibak itu biasanya yang diikuti, siapa yang diikuti? Ya, dia akan mengikuti pada di mana dia berada pada kelompok sosial tersebut. Nah, yang ketiga adalah relasi kita itu, ya, dengan orang yang memiliki kekuatan hubungan yang kuat itu bisa mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Nah, social relation perspektif itu artinya kalau yang kedua tadi itu tergantung di mana kita berada pada kelompok sosial, yang ketiga ini tergantung kepada dengan siapa kita punya kedekatan relasi. Kedekatan relasi. Itu yang disebut sebagai kelompok yang berpengaruh. Bisa saja peer group, ya, bisa saja reference group, ya. Itu adalah kelompok-kelompok di mana kita memiliki ikatan relasi itu yang mempengaruhi. Dan itu mempengaruhi pendapat kita.
termasuk di dalam kita menerima isu-isu yang disajikan oleh media massa. Tadi kalau Pak Yusuf menyinggung tentang berita tentang PCR, respon kita itu tergantung pada siapa. Kalau kita itu dekat kepada pengusaha alat kesehatan yang memproduksi PCR, mungkin komennya akan berbeda ketika kita sebagai konsumen, ya kan? Atau kita berada pada pengambil kebijakan, akan berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak seutuhnya independen. Manusia itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosialnya. Apakah itu kategori sosial dalam bentuk organisasi atau dalam bentuk struktur-struktur sosial maupun dalam bentuk relasi sosial. Saya ambil contoh bahwa kita itu tidak independen sepenuhnya, kadang dalam mengambil keputusan. Ya, Anda kuliah, Anda mengambil, kadang Anda disurvei juga kan, ya. Siapa sebenarnya pengambil keputusan sesuatu yang kita ambil? Apakah itu dominan otoritas seseorang atau sebenarnya ada kelompok lain atau ada orang lain yang lebih kuat pengaruhnya di dalam pengambilan keputusan kita dalam banyak hal. Yang sederhana misalkan, Anda masuk berlima misalkan masuk ke warung makan. Saya bisa berani menebak kalau 2 orang pertama itu atau 1 orang pertama dari 5 orang itu ditanya oleh penjual warungnya minumnya apa, teh panas atau jeruk panas, saya punya keyakinan dari 5 itu 2 atau 3 akan mengambil keputusan yang sama. Itu namanya reference group. Ya, keputusan kita diambil berdasarkan grup kita itu biasanya apa keputusan. Nah, gitu juga di dalam merespon media massa. Audien kita itu punya kategori-kategori yang berbeda. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kalau kita itu mau menjadikan media massa ini sebagai alat dakwah yang akan kita gunakan untuk menyampaikan pesan kepada kelompok masyarakat tertentu, maka perhatikan karakteristik audien ini, bahwa dia memiliki perbedaan secara individual, sosial kategori, dan social relation. Melalui mana akan menjadikan titik masuk agar pesan ini kuat sampai. Saya ambil contoh. Kadang kalau dalam ilmu bermain yang bola sodok atau crumble itu kan, ada crumble. Untuk menyasar pada sudut tertentu itu tidak langsung, itu namanya penalti. Kadang kita menggunakan sudut lain. Untuk menyampaikan pesan kepada si A, kadang kita tidak langsung A dan B, tapi kadang harus kita melalui C untuk bisa sampai kepada A. Nah, inilah itu menunjukkan bahwa di masing-masing kita itu ada beragam perspektif untuk efektivitas penyampaian pesan. Betapa khalayak itu memiliki kategori-kategori yang begitu kompleks. Nah, banyak sekali. Ini tentu tidak cukup untuk kita diskusikan secara lengkap sore hari ini. Saya hanya akan mengantarkan sampai pada sore hari ini, sampai pada kategori khalayak ini. Nanti kita bertajam karena tadi komponen elemen-elemennya sangat banyak ya, sangat banyak. Sehingga nanti akan kita bagi di dalam dua sesi. Sampai sore hari ini saya sampai pada aspek khalayak dan nanti dilanjutkan pada elemen-elemen yang lain.
Tapi mungkin saya minta Pak Yusuf bisa melanjutkan satu slide ya, misalkan sampai ke umpan balik ini, umpan balik ya. Saya mohon maaf mohon izin dulu ya, mohon izin dulu. Pak Yusuf saya minta untuk menambahkan satu slide lagi yang terkait dengan umpan balik. Nanti kalau ada diskusi silakan disampaikan di chat room atau melalui grup WA yang terkait dengan elemen-elemen komunikasi massa. Begitu Pak Yusuf, saya persilahkan dari saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint-nya saya stop close ya. Terima Silakan Pak kasih. Yusuf untuk closing beberapa hal penekanan dari materi sore hari ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Mohon Yap. izin dulu. Baik teman-teman, jadi saya akan menambahkan sedikit kasus ya, yang nanti semoga bisa menambah pemahaman kita terkait dengan elemen-elemen dari komunikasi massa ini. Beberapa hari yang lalu, Putri Proklamator Republik Indonesia yang dulu terkenal dengan puisinya yang mengundang kontroversi, yaitu terkait dengan konde dan kerudung, kemudian azan dan kidung. Ada yang tahu siapa namanya? Ya Pak, Sukmawati Soekarno Putri. Apa anak dari proklamator tersebut? Seorang presiden. Ada yang tahu apa yang menjadi kontroversial di tengah-tengah masyarakat Indonesia? Pindah. Ritual pindah agama Pak. Ya, pindah agama. Nah, kalau kita lihat di media yang beredar, maka pergantian keyakinan, pindah agama, murtad, ya, dan lain sebagainya itu istilahnya macam-macam. Ada media yang menggunakan istilah kembali ke agama leluhur. Nah, kembali ke agama leluhur. Kemudian yang kedua, ada media yang memberitakan meninggalkan Islam. Jadi langsung disebut, jadi meninggalkan agama Islam. Tetapi ada juga, nah, yang menulis, tapi ini bukan di media massa, di media sosial, murtad. Nah, dari pilihan kata saja kita bisa melihat bahwa media massa tidak berani menggunakan kata-kata murtad. Kira-kira kenapa tidak berani menggunakan kata-kata murtad? Kira-kira kenapa ini? Ini yang perempuan ini, coba Mbak siapa ini? Mbak Nafila Rizky. Kira-kira kenapa Mbak Nafila Rizky kalau tidak menggunakan kata-kata murtad dalam pemilihan judul pemberitaannya? Kasar mungkin, Pak. Kasar ya? Kasar bagi siapa itu? Bagi kita yang membacanya atau bagi pelakunya? Pelakunya mungkin, Pak. Bagi pelakunya ya. Jadi memang ada upaya untuk melindungi, menjaga harga diri dari anak proklamator tersebut. Nah, jadi dari sana saja kita bisa melihat adanya upaya ya, yang dilakukan dalam pilihan kata agar berita itu tersampaikan, tetapi tetap menjaga harga diri
pelakunya. Nah, kemudian selain itu ada juga beredar ya, salah satu cuplikan dari seminar internasional yang mengatakan bahwa Kemenak itu bukan hadiah untuk umat Islam, ya, tetapi untuk siapa ya? NU. Ya, untuk NU ya. Ya, jadi nah itu mengundang perdebatan ya, di kalangan NU sendiri, sehingga NU para pucuk pimpinannya itu menyampaikan klarifikasi, dan bahkan yang bersangkutan yang mengatakan itu pun kemudian melakukan klarifikasi juga, meskipun justru itu semakin menunjukkan ketidakkonsistenannya. Ini kalangan internal, tapi kok di situ tertulis seminar internasional ya. Bagaimana internal? Ini seminar internasional, disiarkan secara live di YouTube. Ya, kemudian dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama. Nah, kalau kita melihat ya, informasi-informasi itu saat ini itu berkembang sangat cepat dalam hitungan detik. Nah, mungkin yang bisa mengikuti gerak itu kalau media massa adalah televisi dan radio. Sedangkan untuk media cetak itu masih menunggu untuk nanti tercetak, biasanya malam hari baru paginya sampai kepada kita. Tetapi saya lihat memang benar sekali ya, mas-mas, mbak-mbak sekarang ini generasi milenial itu memang habit medianya sudah berbeda. Kalau dulu ya generasinya Pak Yamin itu pagi-pagi itu ya minum kopi sambil baca koran. Tetapi saya yakin ini yang mas-mas mbak-mbak ini tidak demikian. Kira-kira pagi-pagi apa? Bangun tidur yang dibaca ini. HP. Ya dibuka HP-nya, kemudian dibuka apanya ini? Ya WA-nya ada pesan enggak? Ya kemudian updatean di Instagram, updatean di platform yang lain. Mungkin Facebook aja sudah nggak pakai ini teman-teman ini. Masih ada yang pakai Facebook ini? Masih Pak. Masih ya? Masih ada Pak. Nah, artinya apa? Artinya informasi itu sangat cepat sampai kepada kita. Nah, tentu kita ingin memberikan umpan balik, memberikan respon. Media massa itu tertunda dalam memberikan respon karena kita melalui media berbeda dengan komunikasi personal. Ya, ketika kita dengan orang saat itu juga kita bisa langsung memberikan umpan balik, baik verbal maupun non-verbal. Tetapi kalau dengan media itu tidak bisa. Pasti mengalami tertunda. Bahkan ketika kita menggunakan hak jawab misalkan, itu pun perlu waktu. Nah, ini yang harus dipahami. Tetapi meskipun demikian, dengan adanya kemajuan teknologi, ya, kita bisa memberikan umpan balik dengan lebih cepat. Artinya delay itu diperpendek. Ya baik teman-teman, saya kira itu ya terkait dengan umpan balik ini. Jadi apa yang terjadi, kemudian pernyataan tokoh, ya, sikap, itu akan segera diketahui oleh khalayak, dan khalayak pun kemudian akan membahasnya di dalam kanal-kanal sosial media mereka. Dan kalaupun itu juga disampaikan oleh media massa, maka mereka pun akan memperoleh umpan balik juga melalui kanal-kanal sosial media official mereka. Baik, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan sebelum kita tutup? Nah, ini juga contoh, ini kita kuliah pakai media juga mengalami delay ya, tertunda. Tetapi kalau dalam ruang kelas ya kita nyaman saja. Baik teman-teman, saya kira untuk pertemuan sore akhiri sampai di sini ya. Insya Allah lanjutkan pada kesempatan Kamis yang akan datang. Jika ada ide-ide atau ada hal-hal terkait dengan komunikasi massa yang tiba-tiba kok
menyentuh kesadaran kita, kemudian kita ingin share pada teman-teman atau ada rasa keingintahuan terkait dengan satu fenomena, ya kita posting saja, kita share aja di grup kita. Jadi grup tidak hanya sekedar untuk menginformasikan kita kuliah offline, siapa yang mau ikut, kemudian ini linknya ya. Harapannya grup kita itu bisa untuk menjadi tempat untuk sharing pemikiran, sharing ide terkait dengan komunikasi masa ini. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya N ya.